tunggu. Saya lagi prihatin nih, lagi prihatin. Kenapa, Ndoro? Kalau ngomong pertanian kan kita harus punya lahan, toh. Betul. Oh, lahan kita kan mesti luas. Padahal banyak petani aja, Pak, sudah nggak punya lahan. Sawah nggak punya. Nggak punya. Bagaimana cara mengatasi ini? Ya, misalnya kita ini rumahnya sempit, ya kan? Lalu kita punya penghasilan juga maksimal. Aduh, bagaimana saya bisa ikut partisipasi, ya kan? Memberikan satu kemungkinan dari lahan saya yang sempit. Bagaimana kemungkinan itu kira-kira? Ini Ndoro, kalau kita itu ingin bertani, memang pertama harus ada niat. Niat, bertani. ya. Menjadi petani sejati, sejatinya petani. Lalu punya lahan. Dan punya ilmu, lalu ngilmu. Ilmu sama ilmu itu apa bedanya? Beda, Ndoro. Kalau hanya ilmu itu hanya teori. Mendengarkan. Ngilmu itu melakukan. Kamu juga melakukan ilmumu? Oh iya. Apa? Saya nanti udah ngelakuin sih. Saya nanam hasil tani di taman-taman kota. Cuman kemarin saya nanam pohon nanam sayur gini-gini di taman ditangkap polisi, Pak. Di taman mana? Di Taman Makam Pahlawan. Ini salah. Kalau tadi dikatakan Ndoro sentilan tadi, kalau kita nggak punya lahan, ya lahan sedikit pun kalau itu kita istilahnya lumbung, lumbung desa itu bukan bangunan loh, Ndoro, tapi sebidang tanah yang dimiliki, tetapi dioptimalkan untuk produktif. Caranya, maka ada kawasan rumah pangan lestari. Jadi misalnya kita orang kota itu nggak ada alasan tidak berbudidaya. Maka kalau ingin menanam pertanian, lalu memelihara ikan pun, lalu memelihara ternak, itu bisa membuat rumah tapi yang bawah untuk tempat tinggal, yang atas untuk budidaya. Namanya urban farming. Itu bisa. Gimana? Bawah untuk? Bawah tempat tinggal. Rumah tinggal. Rumah tinggal. Lalu di atas itu? Di atap. Di atap itu pakai dak, jangan digenteng. Nah, cor beton. Sehingga kalau orang kota namanya pertanian vertikal ke atas. Jadi di dinding-dinding pun bisa untuk budidaya, bahkan kolong tempat tidur bisa untuk usaha, Ndoro. Usaha apa? Membuat telur asin kan bisa di bawah kolong tempat tidur. Ember untuk menaruh telurnya bawah kolong tempat tidur kan cukup. Kita punya kolam peternakan bebek sendiri. Bukan ternak bebek, usaha pertanian kan ada pertanian ada macam-macam. Pertanian itu ada yang dipanen akarnya. Misalnya itu jahe, singkong, akar, termasuk bawang merah. Lalu batang yang dipanen itu kayunya, batangnya, jati, bambu, tebu. Lalu yang dipanen dedaunan, bayam, caisim, kangkung, sawi, daun, bunga turi, bunga kol, kobis, itu bisa. Lalu buahnya ada terong, tomat, nanas, dondong, apa salak, duku, ciri-ciri itu kan ada. Itu kan buah. Ini tidak hanya itu, tapi kita juga lahan kita bisa kita gunakan budidaya ikan. Ikan sisik itu bisa air mengalir, kalau yang non sisik itu yang airnya nggak mengalir, kayak lele, menggenang, bisa. Lalu kalau perlu di atas kolam itu untuk budidaya ayam, unggas. Kalau perlu di kolamnya untuk tanaman sayuran tapi mengapung, ada di tempat saya, Ndoro. Termasuk ternak besar. Sehingga kita itu punya penghasilan harian pagi. Dari mana itu harian pagi? Telur itik. Setiap pagi kita ngambil telur. Bukan telurmu. Terus harian siang telur ayam, mingguan telur asin, bulanan penetasan sama sayuran. Timun itu 28 hari panen kok. Timun. Terus bayam. Untuk yang bayam itu 1 bulan, Mas. Nah, terus untuk yang 2 bulan itu pembesaran ternak atau hortikultura. Yang 3 bulan ikan. Yang 4 bulan padi. Yang 6 bulan kita bisa penggemukan ternak, yang tahunan anak ternak, sehingga punya hasil harian pagi, harian siang, mingguan, bulanan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Makan sayur, sayurnya sendiri. Makan ikan, ikannya sendiri. Makan telur juga, telur. Jangan telur sendiri, jangan. Bebeknya sendiri, maksudnya begitu.
Ini bedanya sama politisi. Bedanya petani sama politisi gini. Kalau politisi makan siapa? Makan temannya sendiri. Kan enaknya besok makan apa, bukan besok makan siapa. Nah, itu profesi petani kan gaji menteri tuh. Betul. Kalau gini percaya saya ini. Ini ngomong-ngomong soal Joglo Tani tadi. Siap, ya kan? betul. Apakah ini sudah menjadi lembaga resmi? Ya. Atau menjadi semacam yayasan? Atau mungkin perseroan terbatas? Begini Ndoro, Joglo Tani itu kan akronim. Kosakata. Oh. Singkatan. Kepanjangannya apa? Kepanjangannya ojo gelo dadi wong tani. Jangan kecewa menjadi petani. Gitu. Joglo Tani, ojo gelo dadi petani. Nah, dan ini adalah kalau dikatakan lembaga, namanya lembaga karena ini kumpulan daripada orang-orang yang peduli kepada bumi, melestarikan bumi dan isinya. Itu kumpulan orang-orang yang mempunyai ideologis yang sama. Lalu untuk Joglo Tani ini apakah ada di mana-mana? Kita menginginkan kalau ada setiap daerah di Aceh sampai Papua, seluruh Indonesia ada semua. Karena itulah yang namanya kedaulatan pangan, Doro. Bukan ketahanan pangan. Atau ini kalau saya belajar soal pertanian sama Bapak, Ya. itu bayar apa gratis? Bayarnya ya ada sih, MM-an malahan tempat saya itu. Tahu MM-an? Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih, Terima kasih. Anak muda mau belajar saja bagi saya itu sudah bisa menjadi kepuasan bagi saya. Hadiahnya adalah anak muda kuliah di Fakultas Pertanian. Kalau lulus ya jadi petani. Kalau kuliah di kedokteran ya jadi dokter gitu loh. Emang banyak Pak orang-orang yang belajar ke Joglo Tani? Ya kalau dikatakan banyak ya tidak, tapi tidak sedikit. Karena dari Aceh sampai Papua, dari pengemis gelandangan, penyuluh sampai dengan orang-orang yang mau pensiun, itu setiap saat belajar karena dia takut sakit S3. S3. S1 itu stres, S2 itu stroke, S3 stop. Biasanya begitu. Nah, Stop habis iya, ya. tapi kalau mereka sudah dipersiapkan 7 hari merenung, 7 minggu mimpi, 7 bulan mewujudkan, sebelum pensiun penghasilan meningkat. Itu. Ya udah, jadi gimana Lon? Masih pengen belajar atau tambah pengen belajar gratis? Pengen Doro, mau. Nanti kalau aku sukses jadi petani Doro, Doro jadi jonga saya ya. Kok bisa? Ya sekali waktu bantu saya gitu loh. Ya Pak Tio kan memang inspiratif kan Doro. Seandainya banyak sosok yang mau berbagi ilmu, mau saling tolong menolong, oh pasti Indonesia akan jadi lebih baik. Kemarin saya jual buah, susah Pak jual buah tuh. Kemana jualnya? Emang Ke orang, buah apa yang Buah dijual? apa? buah tangan. Oh iya. Oleh-oleh susah Pak lakunya itu Pak.